Nah, ini teknik menulis. Saya lupa ini sudah diajarkan atau belum. Ada 2 teknik. Ada 3 ya, ada 4 malah ya. Yang pertama teknik menulis masa lalu, saat ini, masa depan. Masa lalu itu tentang kondisi kita yang dulu, yang sudah terjadi. Saat ini yang sedang terjadi, masa depan yang akan terjadi. Campuran ialah campuran masa lalu, saat ini, dan masa depan. Kita coba dari masa lalu dulu. Tulisan masa lalu. Masa lalu. Waktu itu ketika aku sedang berjalan ke pasar. Waktu itu ketika aku sedang berjalan ke pasar. Nah, ini masa lalu yang sudah terjadi ya. Titik. Silakan dilanjutkan. Terus tulisan masa lalu lagi. Contohnya dulu ya. Dulu aku pernah menjadi orang susah. Dulu aku pernah menjadi orang susah. Nah, ini masa lalu. Kemudian contoh lainnya masa lalu ialah aku dan dia pernah jalan bersama. Nah, aku dan dia pernah jalan bersama. Nah, ini masa lalu. Tulisan masa lalu. Nanti akan saya kasih contoh tulisan yang pernah saya tulis ya, antara masa lalu, masa depan, dan saat ini ya. Tapi kita sekarang membahas masa lalu dulu. Masa lalu dalam tulisan, waktu itu aku sedang berjalan ke pasar. Tiba-tiba aku bertemu dengan seseorang. Nah, itu masa lalu ya. Jadi dia sudah berlalu waktunya ya, tapi kita ceritakan lagi. Terus contoh lainnya, dulu aku pernah menjadi orang susah. Nah, kata kuncinya di dulu ya, dulu. Kalau ini waktu itu. Nah, dulu. Nah, dulu ini masa lalu. Dulu aku pernah menjadi orang susah. Tapi sekarang beda lagi ya. Tapi sekarang titik. Tetap susah. Apa? Dia menjadi seorang kaya. Terus selanjutnya, aku dan dia pernah jalan bersama. Nah, ini kata kuncinya di pernah. Pernah berarti kan sudah berlalu. Aku dan dia pernah jalan bersama. Nah, inilah tulisan-tulisan tentang masa lalu. Nanti teman-teman bikin 3 tulisan ya untuk latihan di grup. Saat ini. Nah, kemudian teknik menulis saat ini. Saat ini alias sekarang. Sekarang aku sudah menjadi dewasa. Sekarang
aku sudah menjadi dewasa. Ini saat ini. Contoh lainnya yang sekarang, aku lihat dirimu sekarang, aku lihat dirimu beda dari yang dulu. Atau sekarang, aku lihat dirimu sekarang lebih baik. Nah, ini tulisan tentang saat ini. Contoh selanjutnya yang sekarang ialah, Bapak kok sekarang agak gendut ya? Bapak kok sekarang agak gendut ya. Nah, ini teknik menulis saat ini. Sekarang aku sudah menjadi dewasa. Nah, kata kuncinya di sekarang. Sekarang menunjukkan saat ini. Aku lihat dirimu sekarang lebih baik. Nih, kata kuncinya di sekarang. Bapak kok sekarang agak gendut. Nah, sekarang. Itu teknik menulis sekarang, saat ini. Kemudian teknik menulis masa depan, masa yang akan terjadi. Masa depan. Masa depan. Aku berharap minggu depan kamu hadir. Minggu depan kamu hadir. Nah, ini teknik menulis tentang masa depan. Kata kuncinya di minggu depan. Minggu depan itu belum terjadi. Tentunya masa depan, masa yang akan datang. Terus, aku penasaran. Aku penasaran. Kamu kalau sudah besar jadi seperti apa ya? Kalau sudah besar jadi seperti apa ya? Nah, ini tentang masa depan, teknik menulis masa depan. Kemudian contoh lainnya tentang masa depan, aku cita-cita aku ingin jadi pilot. Nah, ini tentang masa depan, tapi kurang masuk ya. Dia lagi menceritakan tentang hari ini dengan cita-citanya menjadi pilot. Masa depan, ya boleh lah ya, ini tentang masa depan. Atau kasih contoh lagi, misalkan apa ya, aku berharap kamu menjadi seorang presiden. Wow. Aku berharap tahun 2024
kamu yang memimpin Indonesia, memimpin Indonesia. Ini tentang masa depan. Semoga kamu menjadi juaranya di Olimpiade tahun 2024. Itu juga tentang menceritakan masa depan. Baik, inilah tentang masa depan. Nanti teman-teman tugas masing-masing 3 tulisan tentang masa depan. Masa lalu, saat ini, masa depan, dan campuran ya. Campuran tentang masa lalu, saat ini, dan masa depan. Itu campuran. Saya sudah punya tulisan di sini. Coba kita bedah tulisannya. Ini teknik campuran. Orang yang susah, gue yang nangis ya. Ini tulisan saya yang kemarin. Sebagai contoh, dia ada teknik campuran. Saya punya toko di mall. Nah, ini saat ini. Saat ini. Saya punya toko di mall. Nah, ini yang sekarang. Semenjak kemunculan si Kopret drastis, hampir 2 tahun berjalan tidak ada pemasukan. Nah, berarti ini masa lalu. Sejak kemunculan si Kopret drastis, hampir 2 tahun berjalan tidak ada pemasukan. Lockdown lah, PSBB lah, PPKM lah, ngerti kan? Nah, ini tentang masa lalu ya. Ini tentang saat ini masa lalu. Masa lalu. Udahlah sepi, mal ditutup, tidak boleh buka sama pemerintah, tapi jangan khawatir. Saya punya Allah yang Maha Kaya. 1 jalan tertutup, 1000 jalan akan Allah bukakan untuk saya. Nah, ini sambungan dari masa lalu yang di atas ya. Nih, masa lalu. Alhamdulillah sampai detik ini saya masih asik-asik aja. Nah, ini masa sekarang, saat ini. Saat ini. Alhamdulillah sampai detik ini saya masih asik-asik aja. Nah, ini dia sedang menceritakan saat ini. Kenapa alhamdulillah? Selalu Allah kirimkan rezeki untuk saya dari jalur lainnya. Nah, ini sambungan dari saat ini. Ini saat ini dia menceritakan kehidupan yang sekarang. Tadi siang saya mau coba cek toko, izin sama Pak Satpam untuk masuk. Alhamdulillah diizinkan masuk, tapi semua listrik utama mati kecuali listrik yang ada di toko. Nah, ini kan kejadian tadi siang ya. Tadi siang berarti sudah berlalu, masa lalu lagi. Kebayang dong, mall kalau listriknya mati otomatis AC mati, eskalator, tangga jalan, lift mati. Toko saya di lantai 3. Bisa ngerasain gak? Gimana rasanya lantai 3 naik tangga manual dan tanpa AC, otomatis ruangan jadi panas bingit, bin engap. Nah, kurang oksigen. Nih di sini ada ekspresinya ya, panas bingit. Nah, ini rasa nggak nyaman. Dengan terengos-engos, apa
apaan tuh terengos-engos? Ngos-ngosan tahu. Huf. Ini ekspresi lagi huf. Dia dengan kata huf aja orang bisa merasakan engapnya ya. Nah, dia bikin bahasa sendiri nih. Terengos-engos nggak ada ya bahasanya, tapi dia bikin sendiri bahasanya, artinya engos-engosan. Lucu-lucuan ya. Akhirnya nyampe juga di lantai 3. Padahal dia lagi cerita tadi siang kan ya. Nih, dia cerita masa lalu sebenarnya ini ya. Akhirnya nyampe juga di lantai 3. Baju basah dong, keringetan. Untungnya siang, jadi ada matahari yang menyinari. Jadi gak terlalu gelap tuh gedung. Nah, ini benarnya tentang cerita tadi siang tentang masa lalu. Klotak, suara apaan tuh? Kata saya. Wah, ternyata ada Pak Supri, nama samaran. Lagi ngapain Pak? Servis. Pak Supri itu tetangga saya. Nah, dari sini sedang berdialog dengan Pak Supri, kemudian dia menceritakan Pak Supri itu siapa ya. Ini masa lalu lagi, masa lalu kehidupan Pak Supri. Pak Supri itu tetangga saya di toko. Sebelum saya buka toko, Pak Supri itu udah buka toko duluan. Katanya sih toko komputer, tapi kok semakin hari semakin kaya toko rongsokan komputer. Pak Supri itu tukang servis komputer. Nah, ini dia menceritakan masa lalu. Dulu waktu awal-awal saya buka toko di situ, setiap hari Pak Supri buka toko bersama istrinya. Nah, ini flashback ya, flashback masa lalu. Flashback masa lalu. Itu Pak Supri sama istrinya seperti pinang di belah kampak. Kemana-mana selalu berdua. Nggak kerasa sudah 15 tahun istrinya selalu menemani Pak Supri buka toko. Nah, ini dia masih flashback, cerita tentang masa lalu. Kadang seminggu sekali atau 2 minggu sekali cucu-cucu Pak Supri main ke toko Pak Supri. Walaupun rambutnya sudah banyak uban, masih bisa main petak umpet, lari-larian bersama cucu tercintanya. Nah, ini masa lalu, flashback masa lalu ya. Nah, ini dia bercerita tentang masa lalu. Ya Allah, saya adalah saksi. Namanya juga tetangga, ya kelihatan dan bisa merasakan. Suasana mulai berubah semenjak kedatangan si Kopret. Nah, ini masa lalu yang maju ya, mendekati masa sekarang. Di awal-awal pandemi, istri Pak Supri meninggal dunia. Nah, mulai sedih ya. Nah ini ini tadi kita belajar ya. Ini tentang sedih ya, ekspresi sedih. Ya Allah, yang dulunya tampak selalu ceria dalam wajah Pak Supri sekarang seperti awan hitam yang sebentar lagi akan turun hujan yang amat sangat deras. Wow. Bahasanya bahasa seperti puitis ya. Sekarang tidak ada lagi petak umpet di samping tokoku. Sekarang tidak ada lagi asisten cantik yang selalu setia menemani Pak Supri untuk buka toko. Aduh. Teman-teman, kalau teman-teman ingin pembaca Anda merasakan apa yang Anda rasakan, Anda harus menulis dengan perasaan ya, seperti ini ya. Saya menulisnya
sambil sedih ya. Jadi nanti yang membaca juga akan merasakan kesedihan kita di dalam tulisan-tulisan kita ya. Sekarang tidak ada lagi petak umpet di samping tokoku. Sekarang tidak ada lagi asisten cantik yang selalu setia menemani Pak Supri untuk buka toko. Nah, ini dia menceritakan masa lalu dan ada ekspresi sedih di sini. Nah, ini ekspresi sedih. Padahal di umur yang kurang lebih 60 tahun itu harusnya Pak Supri ongkang-ongkang di kursi goyang ditemani cucu-cucu. Ini Pak Supri klotak-klotek sambil servis. Nah, dia dari masa lalu kembali lagi ke saat ini ya. Saat ini dia sedang servis komputer, padahal harusnya, nah ini masa depan nih. Nah, ini dia bercerita tentang masa depan. Padahal di umur yang kurang lebih 60 tahun itu harusnya Pak Supri ongkang-ongkang di kursi goyang ditemani cucu-cucu. Nah, ini tentang masa depan. Harusnya ya, tentang masa depan. Ini Pak Supri klotak-klotek sambil servis yang ongkosnya hanya 50.000 rupiah. Nah, ini saat ini ya. Harusnya Pak Supri ongkang-ongkang di kursi goyang ditemani cucu-cucunya, tapi pada kenyataannya hari ini Pak Supri klotak-klotek sambil servis yang ongkos servisnya 50.000. Ya sudahlah, mungkin itu memang nasib Pak Supri. Sehat-sehat ya Pak, sembari saya membuka toko. Siapa tahu masih ada barang-barang yang bisa dijual. Wow. Lah, saya membereskan toko sambil memilih-milih barang yang siapa tahu bisa jadi duit. Hehehe. Nah, ini ekspresi lagi, ada hehehnya ya. Tadi kita belajar hehehe. Kemarin apa ya? Kita belajar hehehe, ekspresi hehehe, ekspresi tertawa. Tiba-tiba Pak Supri datang. Minjem duit 10.000 ada gak? Nah, ini langsung menuju saat ini lagi, nanti diganti. Terus kata saya, ada sambil merogoh kantong. Sesudah merogoh kantong, saya bicara lagi, ya 10.000 ternyata nggak ada, adanya 50.000-an nih Pak, pakai aja. Iya makasih nanti diganti, kata Pak Supri. Nggak usah diganti Pak, kata saya, pakai aja, kata saya tuh. Saya masih ada kok. Pak Supri pergi, saya pun melanjutkan beres-beres toko. Nah, dia langsung ke saat ini ya. Dia ngalor ngidul ya, cerita-ceritanya dari masa lalu, masa depan, dan kembali lagi ke saat ini. Kurang lebih 1 jam kemudian dengan terengos-engos. Nah, terengos-engos sudah menjadi bahasa baku yang sudah dimengerti di sini ya. Awalnya terengos-engos nggak mengerti, kemudian dikasih tahu terengos itu engos-engosan. Nah, ini bahasa barunya terengos-engos. Nah, dari sini pembaca langsung paham terengos-engos itu apa. Dia bisa bikin bahasa sendiri ya. Seluruh baju Pak Supri basah karena keringat. Pak Supri datang. Kebayang dong. Nah, dia menjelaskan kenapa Pak Supri bisa keringetan. Dia menjelaskan, kebayang dong orang tua umur 60 tahun ke lantai 3 naik tangga manual tanpa AC dan eskalator. Nah, pasti ngos-ngosan. Nih 40.000, nanti 10.000-nya ya kata Pak Supri sambil menyerahkan uang kepada saya. Kata saya kan tadi nggak usah dikembaliin ya, tapi Pak Supri malah nekat mengembalikan. Akhirnya terengos-engos deh Pak Supri.
Ya Allah Pak Supri, nggak usah Pak, ambil aja. Ya Allah pakai dianterin segala, kata saya. Iya mau pulang nggak ada bensinnya. Nah Pak Supri mau pulang nggak ada bensinnya. Dari sini kita bisa tahu ya, 10.000 itu untuk apa. Nah ternyata untuk beli bensin. Dia mau pulang, lapar katanya, belum makan dari pagi, kata Pak Supri. Loh Pak Supri emang naik apa, kata saya. Naik motor, kata Pak Supri. Loh emangnya mobilnya kemana, kata saya. Yang saya tahu, nah dia flashback lagi ke masa lalu nih. Dia flashback lagi ke masa lalu. Yang saya tahu, dulu Pak Supri kemana-mana naik mobil bareng almarhum istrinya, walaupun mobil second. Kalau tidak salah mobil Kijang jadul. Nah dia flashback lagi untuk menerangkan para pembaca, biar para pembacanya paham ya. Karena kalau tidak diterangkan seperti ini, para pembacanya tidak paham dan tidak bisa memasuki alur cerita. Nah, kalau kita flashback kayak gini, lebih perfect ya, lebih perfect. Jadi pembacanya mengerti dan merasakan apa yang kita rasakan. Kata Pak Supri, udah dijual ternyata mobilnya buat bayar kontrakan. Toko sepi Nah ini alasannya toko sepi, kenapa mobilnya bisa dijual, kata Pak Supri. Ini juga nggak tahu nih toko mau dilanjutin apa enggak. Besok udah habis kontrak, belum ada duit, kata Pak Supri. Ya Allah sedih banget, saya sampai nangis sesegukan. Nah, Pak Supri yang sudah sepuh, rambut udah ubanan semua, sebatang kara mencari nafkah. Saya nulis ini sesugukan dan benar-benar nangis ya. Saya benar-benar nangis melihat kondisi Pak Supri, dan saya tulis saya sampai nangis sesegukan. Jadi menulis itu bisa juga jujur ya. Menulis secara jujur kadang-kadang bisa lebih dimengerti oleh pembaca dan bisa masuk ke hati pembaca. Nah. Itu tadi tentang teknik menulis masa lalu, saat ini, dan masa depan ya. Sampai di sini dulu, insya Allah kita lanjutkan lagi besok atau lusa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.